Ya, kita mulai dari topik 1, meretas batas kebinekaan bermedia, yang memang paling banyak masuknya dari permohonan hibah. Radio Buruh Perempuan dari Perempuan Buruh untuk Kesetaraan, organisasinya Forum Buruh Lintas Prabrik. Alasan dipilihnya karena media perjuangan untuk kaum buruh dalam menyuarakan kepentingan dan sarana mengekspresikan diri dianggap penting karena berpotensi berdampak pada 100.000 perempuan yang bekerja di daerah sengklar. Banyak isu perempuan buruh seperti diskriminasi dan pelecehan baik di tempat kerja, keluarga maupun masyarakat terkait dengan gendernya itu tidak diakomodir oleh media arus utama. Jadi inovasinya adalah pemaduan radio dan telepon genggam sebagai posko pengaduan dan pusat informasi menjadi penekanan mengapa proyek ini dipilih. Yang kedua adalah Benih Bineka, jaringan Gus Durian Indonesia. Alasan dipilihnya adalah sebagai motor penggerak dan penguat forum persaudaraan lintas iman. Cakupan idenya luas, menggunakan forum-forum persaudaraan dengan fokus warta kebinekaan lokal melalui jaringan internet dan integrasi medium yang kuat antara kegiatan luar jaringan dan melalui jaringan internet. Yang ketiga adalah nggak ada gambarnya, komiku.com, media komik jarang dilihat dari komiku.com juga. Alasan dipilihnya adalah karena media komik jarang dilihat sebagai penyampaian pesan yang tepat sasaran dan menaikkan isu. Potensi distribusi komik menggunakan platform multimedia dan dukungan komunitasnya besar, dianggap menjadi media alternatif yang lintas ruang publik dalam dan luar jaringan yang pantas didukung. Nggak ada ini. Next. Lentera Timur, yang keempat, Menyigi Identitas Indonesia. Nama organisasinya Perkumpulan Lentera Timur. Alasan dipilihnya adalah kontennya berbobot, berkualitas, beragam, dikemas dan disampaikan melalui berbagai media seperti jejaring sosial, situs web, dan video. Menjadi alasan utama mengapa ide dipilih untuk lolos. Pertimbangan kuat lain adalah tolak ukur kesuksesannya dijabarkan dengan jelas. Yang kelima itu Benor FM, dari KKI Warsi. Upaya memperjuangkan akses informasi orang rimba dan menjadi alat membantu penyampai materi pendidikan, penyuluhan kesehatan, advokasi hak-hak dasar, dan sarana komunikasi dalam memobilisasi serta media informasi dan hiburan untuk orang rimba. Yang keenam adalah saluran informasi kasus lumpur Lapindo perspektif korban, tidak ada gambarnya maaf, dari kanal Newsroom, berupaya menyajikan fakta lapangan, data, dan analisis tentang kasus lumpur Lapindo dengan menitik beratkan perspektif dari korban. Yang ketujuh adalah skema pendanaan dan strategi mobilisasi sumber daya untuk keberlanjutan media komunitas di Indonesia, sekolah fundraising Pirak, yang dikenal kuat dalam pengalamannya di bidang penelitian dan strategi penggalangan dana di sektor nirlaba. Hasil dari penelitian diharapkan dapat mengatasi persoalan sumber daya media komunitas agar dapat berlanjut secara mandiri. Yang ke-8 adalah Kartunet, media online sosialisasi dan pengembangan komunitas pemuda dengan disabilitas. Nama organisasinya Kartunet Community Indonesia. Alasan dipilihnya karena berupaya untuk mengatasi minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyandang disabilitas yang kemudian berdampak dari timbulnya diskriminasi hak-hak mereka. Penggerak proyek adalah komunitas berbasis IT yang terdiri dari kaum muda tunanetra sehingga sangat memahami apa yang diperjuangkan. Yang ke-8 adalah Indonesian Street Art Database, Respekta Street Gallery organisasinya. Cakupan idenya luas, upaya untuk menjadi penggerak para penggiat kesenian jalanan dalam menyuarakan isu-isu keberagaman dan toleransi, menjadi media alternatif lintas ruang publik karena menggunakan jejaring online dan offline. Yang ke-9 adalah Bineka, keberagaman dan kesetaraan tanpa batas oleh Lembaga Bineka, karena upaya pengkayaan konten yang berkualitas serta beragam dan dirangkai dengan promosi dan advokasi mengenai keberagaman melalui strategi lintas media termasuk penelitian majalah gratis, perpustakaan, lokakarya, diskusi, dan penguatan komunitas melalui jejaring internet, Facebook, Twitter, dan website. Menjadi keunggulan mengapa ide ini diloloskan untuk tahap berikutnya. 10 itu akumasa.org. Akumasa menjadi media berbasis komunitas dan berjalan 3 tahun. Tingkat partisipasinya cukup tinggi. Situs dikelola secara bersama oleh komunitas. Produksinya adalah multimedia, teks, video, gambar, dan audio. Didistribusikan secara jejaring online melalui internet. Akumasa.org. Jaringan kerja Akumasa dilakukan secara swadaya.
konsep distribusi pengetahuan secara bebas dan terbuka menggunakan lisensi Creative Commons, tentang persoalan lokal yang selama ini tidak menjadi perhatian media arus utama.